Itu sangat sensitif dengan data terkait dengan baik data customer, data kekayaan aset perusahaannya, perusahaan banknya, dan seterusnya. Ya. Kemudian biaya, seperti kita tahu bahwa big data itu memerlukan biaya yang lebih tinggi. Ya, nah ini salah satu tantangannya. Selain kualitas data tadi harus berkualitas, keamanan keamanan untuk melindungi data yang sensitif. Salah satunya adalah kalau di lembaga keuangan itu adalah data konsumennya atau nasabahnya. Ya, jangan sampai ada pencurian data kemudian disalahgunakan oleh oknum ya untuk menjadikan kegiatan apa tindakan non etis tadi. Yang ketiga adalah tantangan berikutnya adalah biaya. Biaya ini menjadi hambatan bagi beberapa perusahaan karena memerlukan dana yang tidak sedikit, artinya menggunakan data yang tinggi. Ya, jangan sampai investasi atau biaya yang dikeluarkan itu lebih lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Jadi tetap diperhatikan manfaat versus biayanya seperti apa. Ya, jadi tadi dari beberapa yang saya sampaikan, kemudian kelompok Mbak siapa tadi? Mas Eko, kemudian Mbak Rani, kemudian ada Mbak Raisa, ya, itu bisa kita tangkap bahwa big data itu memberikan keuntungan yang kompetitif bagi perusahaan, ya, baik itu sektor keuangan, ya, maupun non keuangan. Di mana manfaatnya, keuntungannya, yaitu meningkatkan efisiensi yang kita sudah bahas tadi, efisiensi operasional. Kemudian ada pengelolaan resiko, artinya kita bisa mengelola bahkan memitigasi resiko yang eh, ada, yang akan muncul gitu ya. Kemudian pemahaman pelanggan. Kita tahu bagaimana yang diinginkan oleh pelanggan kita, sehingga produk yang kita lempar gitu ya, yang kita promokan itu dapat diterima oleh pelanggan. Meskipun banyak tantangan tadi, apakah data yang disampaikan itu adalah akurat dan relevan, kemudian data keamanannya juga terjamin, kemudian biayanya dengan versus manfaatnya itu lebih besar mana. Itu yang perlu kita perhatikan ya untuk menggunakan big data, untuk mengimplementasikan big data pada perusahaan kita. Gitu nggih. Saya mau share ini mungkin sebelum tutup closing. Untuk closingnya ada saya ingin share di sini itu. Nah, saya mencari jurnal ya, mencari jurnal di Emerald. Salah satunya publisher Emerald itu adalah publisher yang bagus. Jadi teman-teman kalau ingin publikasi ya itu salah satunya bisa di Emerald. Emerald itu banyak beberapa jurnal. Ini hanya salah satu publishernya itu Emerald. Kemudian ada publisher Springer, ya ada Inner Science dan seterusnya gitu nggih. Nah, ada beberapa di sini yang berbayar dan tidak berbayar. Alhamdulillah ini dapat yang tidak berbayar. Kemudian saya klik di sini, itu muncul seperti ini. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan jurnal yang sebelumnya yang kita bahas hari ini, di mana 5 halaman ya tadi. Nah, ini ada 8 halaman. Ya, page-nya ada 8. Di mana ini ada social implication, kemudian resikonya, risk, challenge-nya sama dengan opportunities. Kesempatannya bagaimana ya untuk big data itu. Ya. Nah, ini bisa kita lihat sekilas untuk membaca apa namanya, bagaimana isi dari jurnal kita bisa lihat dari abstraknya. Jadi teman-teman kalau ingin meneliti tentang tesisnya, ya kita lihat dulu di sini. Apakah data tersebut bisa kita ambil? Ya, artinya misalnya menggunakan data primer. Apakah kalau menggunakan data primer perusahaannya itu bisa kita sampelkan, kemudian respondennya kita bisa juga ambil untuk datanya. Kemudian kalau menggunakan data sekunder, apakah bisa juga diakses menggunakan website perusahaan. Kalau itu semuanya ada, silakan teman-teman bisa gunakan jurnal tersebut untuk menjadi rujukan. Alhamdulillah ini dapat yang terbaru juga ya di dua-dua ya 2 tahun mundur masih masih bisa kita gunakan untuk menjadi rujukan. Ya di sini dampak.
dampak big data yang sekarang ini sangat tinggi ya, sangat signifikan. Iya, dampaknya luar biasa sekarang itu big data. Ya, makanya hati-hati ya teman-teman kalau ya tadi data semuanya itu ada di apalagi teman-teman yang sukanya update status, kemudian update foto, baik itu di media sosial, di WhatsApp ya dan seterusnya. Tolong hati-hati ya, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan data tersebut untuk hal yang non-etis tadi. Kemudian big data menjadi applicable untuk masyarakat. Ya, teknologi big data dapat diadopsi, oh ya, banyak banyak diadopsi oleh banyak dan aplikasinya itu bermanfaat baik di nasional, organisasi maupun level industri. Ya, level industri, level perusahaan, maksudnya industri berarti industri perusahaan manufaktur, kemudian organisasi berarti perusahaan yang eh, tidak manufaktur tapi perusahaan yang lain, bisa perusahaan non perbankan dan seterusnya. Transformasi ini ya, ini transformasi yang terjadi di industri terhadap big data itu mengalami apa mengubah ya, mengubah sistem kerja baik di akademisi, kemudian di bisnis ya, maupun di sektor bisnis manusia humanera, kemudian di akademisi dan pemerintahan. Ya, di sini ada mereka as they offer, mereka menawarkan dampak yang positif untuk semua sektor. Ya, kemudian ada legal, ekonomi, politik, sosial, ya, yang berdampak pada dunia dan ini inovasi produk. Jadi big data itu salah satu manfaatnya juga ternyata bisa menghasilkan apa ya, membuat kita itu menghasilkan inovasi terhadap produk kita. Nah, ini salah satunya, ya. Selain tadi efisiensi kan ini sudah ya. Better decision making juga sudah tadi. Nah, ini salah satu tambahannya. Nah, producing innovation. Jadi, kalau kita semakin membaca banyak jurnal, ternyata ada beberapa manfaat tambahan-tambahan. Ya, sebenarnya satu jurnal dengan jurnal yang lain itu tidak saling menjatuhkan. Seperti kita tidak saling menjatuhkan, tapi saling melengkapi. Ya, mana kekurangan dari jurnal A ditutup dengan jurnal B, disempurnakan. Nah, seperti ini tadi, efisiensi, better decision, ya, kemudian ROI. Nah, ini pengembalian ROI atas investmentnya itu tinggi. Kalau kita menggunakan big data manfaatnya di situ, ke saham tadi ya. Ini lebih spesifik yaitu return on investment. Tadi kan tidak secara spesifik ya. Ya, paper ini mereview sosial implikasinya, resikonya, ya, challenge-nya, tantangan, kemudian kesempatan yang sekarang dan yang akan datang itu data seperti apa. Ya. Nah, ini tambahan aja ya. Nah, ini sosial informasinya. Di sini ada data. Nah, ini menggunakan artificial intelligence, AI, ya, and big data. Jadi teman-teman kalau ini, nah ini sebenarnya ini juga big data yang ada yang dimiliki oleh Emerald Insight, ya. Nah, kita teman-teman mau nyari apa, di sini ada. Ketik aja judulnya, misalnya finansial report, ini ada. Ya, finansial performance. Nanti akan muncul dengan berbagai macam judul gitu. Nah, jadi teman-teman ini neliti apa? Nah, seperti ini. Nah, kan kelihatan nih, financial performance sebagai kinerja perusahaan. Nah, seperti apa? Kita bisa lihat dampak-dampaknya, kemudian variabelnya apa saja. Nah, nih. Hmm. Seperti itu teman-teman. Ini salah satu big data untuk penelitian. Ya, big data untuk penelitian. Beda lagi kalau big data yang keuangan berarti ke teman-teman bisa masuk ke sini, ya. Nah, ini ada nih salah satunya eh yang bisa ya. Nah, yang bisa kita pakai ya. Baik, kita misalnya sebagai investor. Nah, kita penempatannya di investor. Nah, di sini bisa kita lihat ya pengumumannya. Nah, ini kata-kata ini, konteks tekstual, analisis tekstual tuh yang ini, teman-teman. Ya, ini salah satu di websitenya OJK. Bagaimana dengan website perusahaan yang lain untuk menawarkan produknya? Nah, seperti itu. Jadi, kelihatan kita analisis. Nah, apakah sering dibuka?
berapa yang buka berapa kali gitu ya. Nah, itu akan terrecord oleh sistemnya OJK itu sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan di sini produknya. Di sini ada pasar modal. Nih ya. Hmm. Ini yang syariah ya, saham syariah ada lagi ya, daftar efek syariah. Kalau teman-teman mau menggunakan data sekunder, salah satunya bisa menggunakan big data yang dimiliki oleh OJK. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau di sini digambarkan seperti ini nih, ya. Ini ada 6 V ini ya, variety ya, nih of big data. Dari volume, ini yang pertama apa ini? Capacity of storage capacity, volume di sini. Ini yang pertama, kemudian velocity, ya, kemudian value, yang ketiga variability, kemudian ada veracity dan variety. Nah, ini ada apa ya? Big data dapat dijelaskan menggunakan 6 V. Nah, ini sudah ada perkembangan ya kan dengan jurnal sebelumnya yang kita rujuk, yang kita bahas tadi, ya kan? Nah, ini sudah ada. Tadi menjadi 3 bagian, manusia, mesin, dan seterusnya. Yang mau disampaikan Mbak Raisa tadi. Nah, di sini bisa dijelaskan lagi menggunakan 6V, ya kan? Nah, ini. Ada juga beberapa temuan ya. Nah, ini big data juga dapat digunakan untuk meramalkan atau memprediksi tren market ya, untuk meningkatkan gains tadi ya, artinya dividen, memitigasi fraud, kecurangan ya. Nah, data manfaatnya luar biasa. Ini sosialnya ya. Sosial nanti ada juga di sini ada resiko dan tantangannya. Kemudian ada kesempatan untuk yang sekarang dan untuk yang akan datang. Nah, ini predictive allocation. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk tambahan eh, terkait dengan big data di bidang keuangan, bagaimana bukti dan tantangannya ternyata di tahun 2022 pun sudah, ini tahun berapa yang super lumayan ini? Ini tahun 2019, ya kan? 2019 ternyata ada penyempurnaan tambahan di tahun 2022. Kemungkinan ini juga semakin ada penyempurnaan lagi, ya, ada pembaharuan lagi di tahun 2024. Itu ya, seperti itu. Ini, nah, di sini banyak teman-teman. Nah, nih ada moderating role of big data, penggunaan big data. Penggunaan big data sebagai variabel moderating, berarti dia set pada intellectual capital. Ini X1, kemudian innovation performance, kinerja inovasinya eh, Y. X1 terhadap Y, kemudian ada variabel moderatingnya. Kejadiannya di mana ini? Kejadiannya pada sektor perbankan yang ada di Turki tahun 2024. Nah, ternyata di bidang keuangan, di penelitian di akuntansi keuangan, ya kalau teman-teman konsentrasinya di keuangan bisa ambil seperti ini. Intelektual, innovation product gitu ya, innovation performance ya. Nah, dengan metode apa dengan moderatingnya adalah penggunaan big data. Sektornya bisa di variabelnya sama, kemudian evidence from-nya sektornya perbankan di Indonesia. Itu kan sudah beda seperti itu. Nah, kalaupun ini ya, artificial intelligence. Artificial intelligence seperti ini, teman-teman. Salah satunya ini ya, ini yang bisa teman-teman pakai ini. Nah, di sini, nah, di sini teman-teman bisa eh, apa namanya? Ingin, oh ini anu ya, kok bisa kayak gini? Bisa menggunakan chat. Nah,
Nah, teman-teman mau ngetik apa, permintaannya apa tuh bisa dimasukkan di sini. Tapi hati-hati, jangan sampai full adoption dari artificial intelligence. Ini hanya membantu kita kalau kita apa namanya kekurangan ide, ya. Nah, ini sampaikan di sini ketik apa? Oh iya, saya kekurangan ide, pengen nulis apa lagi ya di latar belakang, misalnya seperti itu. Nah, bisa cari di sini, ya. Atau ini juga bisa ini. Nah, ini mau mau apa? Tadi ya big data, big data. Nanti akan muncul teman-teman big data. Nah, seperti ini nih. Ada karakteristiknya 3F, 3V ya, 3V. Nah, ini masih 3V nih. Ya, sedangkan tadi yang terbaru di tahun 2022 itu sudah 6V. Jangan-jangan yang 2024 sudah 9 kan seperti itu. Nah, ini saling melengkapi teman-teman. Ya kan volume, velocity dan variety kan tadi ada menambahkan ditambahkan tiga lagi menjadi 6V. Ini important and application-nya ya, challenges-nya, tantangannya. Nah, ya kan? Nah, teman-teman kalau ingin menambah informasi, mencari terkait bingung terkait apa untuk tesisnya gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alat untuk membantu teman-teman tadi untuk menemukan ide, menemukan inovasi ya di artificial intelligence. Nah, ini adalah big data juga ini. Oh, besar ini. Big data ya. Oh, ini big data itu lari ke sana, lari ke sini gitu. Ya, big data. Ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan big data? Jadi kalau teman-teman ada tugas gitu ya, tugas dari mata kuliah yang lain bisa menggunakan salah satu alat bantu ini. Tapi jangan dikopas persis. Cara gelondong mentah itu jangan, tapi di parafrase lagi menggunakan bahasa kalian, ya. Oh, intinya ini. Nah, inti inilah yang kita kembangkan. Jadi pada saat kita presentasi, itu kita paham. Oh, yang dimaksud tuh ini loh artinya efisien. Oh, ini loh artinya volume, velocity gitu kan. Ini menggambarkan, merefer, merujuk pada. Nah, ini nanti kita bisa apa namanya? Tadi menarik benang merahnya apa, kemudian kita kembangkan benang merah tersebut. Ya. Salah satu untuk yang ditranslate kan menggunakan ini ya, teman-teman ya. Hmm, Nah, ini kan salah satunya untuk mentranslate ya. Nah, alternatif yang lain teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, ini lebih bagus teman-teman dibandingkan yang tadi. Karena di sini bisa menggunakan bahasa yang berbeda. Bahasa bisnis, bahasa akademik. Nah, ini ada style. Nah, ini yang simple. Kemudian ada yang bisnis. Kalau teman-teman adalah bisnismen, ya. Nah, ini bisa menggunakan style yang bisnis. Tapi kalau saya bisa menggunakan style yang akademik, yang seperti ini. Bahasa Inggrisnya jelas berbeda. Ya, setiap style ini berbeda. Teman-teman mau eh, merujuk ke apa namanya bahasanya apa itu bisa semua di sini. Sama dengan kayak Google. Ya, ini ada pilihannya banyak. Nah, itu sama dengan ini. Cuma lebih halus ini. Kalau saya loh ya, kalau saya lebih halus yang tipe itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, semuanya sudah menggunakan ini apa dunia maya ya. Jadi mau artikelnya mau bahasa Inggris tenang aja. Tuh dosen yang aslinya bahasa Inggris semua, Bu. Ya sudah masukkan ke sini saja ini. Ini bisa menggunakan apa namanya file secara otomatis. Mana ya tadi ya? Oh, ini harus login dulu. Di sini itu ada
ada ini apa namanya satu gelondong itu loh. Mana ya? Kok nggak ada ya? Jadi langsung satu file itu bisa masukkan di sini. Nah, ini nih translator. Oh ini pricing produknya dia jual ya. Kalau mau berbeli, kalau ini kan gratis. Hmm, hmm, ini nih. Nah, di sini teman-teman, ini kan yang teks ya, satu paragraf saja. Kalau ini menggunakan file. Nah, tadi kayak seperti punyanya Mbak Raisa tadi, file yang pertama, kita bisa mentranslate menggunakan ini. Nah, ini select your komputer atau di drag bisa. Nah, seperti itu tambahan dari saya. Semoga bermanfaat ke teman-teman menyelesaikan tugas-tugas dari beberapa dosen gitu ya. Jangan dibuat beban tugasnya, dibuat happy gitu nggih. Karena semua ada alat bantunya di sini. PDF di Word kan juga bisa, Word di PDF kan dan seterusnya. Semuanya sudah ada di dunia di big data. Nggih gitu. Ada yang mau tanyakan? Masih ada 3 pertemuan, masih bisa di saving dulu pertanyaannya, diskusinya untuk minggu depan, it's okay, atau di final juga tidak masalah. Kalau ada butuh bantuan, teman-teman masih silakan di chat gitu ya. Selama saya bisa bantu, saya insya Allah bantu gitu. Ada semua di sini pokoknya. Nih, sebenarnya banyak sih, nggak hanya ChatGPT dan Perplexity AI, banyak juga. Tidak ada, teman-teman? Berarti saya tutup nggih karena waktu 30 menit teman-teman untuk istirahat mempersiapkan yang jam 19 gitu ya. Sholat Isya, kemudian makan malam dan seterusnya gitu. Nggih. Eh biasanya itu saya tutup dengan doa penutup majelis. Berarti kalau yang non bisa menyesuaikan nggih gitu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirullahaladzim. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas kehadirannya malam ini. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Maya. kasih, Bu Bu. Maya. Ya,